Bab 2661, Nyamuk Hitam Warcraft. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Puff. Pisau-pisau itu melesat, dan kepala penolakan iblis di tanah terbelah menjadi dua tanpa ketegangan apapun. Benda-benda merah dan putih bercampur, dan kristal prisma hitam kecil muncul. Kemudian, di bawah gerakan Yesuan, ia jatuh ke telapak tangannya, dan bahkan sedikit darah di wajahnya berada di tengah telapak tangan hitam itu. Jelas dibersihkan. Di tangan, inti otak sihir hitam ini menghilang di telapak tangan Yesuan, dan dikirim ke tubuh untuk diurai oleh sistem fagositosis untuk mengekstraksi kekuatan spiritual. Hampir pada saat yang sama, ia meninggalkan villa menulis dengan lambaian, tanah yang telah dipotong tengkorak mayat pengintai Majin, sudah aneh menghilang, adalah tubuh komunitas abadi pendapatannya. Di tanah, bahkan setetes darah pun tidak pernah tertinggal. Semua ini adalah cerita yang panjang, tetapi sebenarnya seluruh proses, itu hanya 34 detik saja. Sekarang villa daun di wilayah lapisan kedua ini jumlah sihir berburu nyamuk hitam pengintai sudah lebih dari 1000 orang, semua tautan sudah menyempurnakannya dengan matang. Melakukan semua ini, villa daun hanya berbelok ke kiri dalam sapuan pertama masa lalu. 20 kaki di luar sisi kiri, seorang pengintai sihir terkejut melihat orang-orang. Tahu apa Gong Li, sedikit merundukkan pinggang, kepala terkulai garis pandang adalah 30 derajat sudut, mengungkapkan seluruh orang yang hormat dan merasakannya bergerak ke ekstrim. Nama ini pengintai Majin, itu adalah semacam budak villa daun dir seorang budak yang dikendalikan oleh India. Aku melirik orang iblis itu dengan dingin, dan Yesuan bahkan mengingatkan, jika ada iblis lain di masa depan, kamu tidak perlu menunjukkan rasa hormat seperti ini. Kamu tidak dapat mengungkapkan hubungan antara kamu dan aku. Bisakah kamu mengerti? Oh tuanku, Bak mengerti. Iblis itu berteriak dan mengangguk, tetapi matanya selalu rendah. Dia bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Yesuan. Kata-katanya damai, tetapi ada rasa kepatuhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu bagus, kamu memanggil Bak. Kamu harus mengatakan bahwa keberuntunganmu benar-benar bagus. Sebagai budak sihir pertamaku, di masa depan, ketika aku mengendalikan seluruh nyamuk hitam ini, kamu berada di bawah satu orang. Di atas 10.000 orang. Melihat orang iblis ini tidak memengaruhi pemikiran normal karena sumber spiritual otak dimasukkan ke dalam seorang budak. Yesuan juga diam-diam menghela nafas lega, sambil mengamati sisi lain, melemparkan permen di masa lalu, saya mengikuti dan berkata, sekarang, beritahu saya semua yang Anda ketahui tentang pertahanan ruang angkasa nyamuk hitam ini. Terima kasih Tuhan, wajah Bak tidak memiliki warna kejutan, dan dia tampak terhina. Ketika dia menggeser kepalanya lagi, dia mengucapkan terima kasih. Bukan karena hatinya sudah matang dan stabil. Itu karena pengaruh budak itu. Sekarang dia sudah setia kepada Yesuan. Dalam hal ini, apakah itu manajer umum atau sipir kecil, baginya, sebenarnya, tidak ada perbedaan. Segera, sesuai dengan instruksi Yesuan, Bak akan memberitahunya semua yang dia tahu tentang Dark Bass Battlestar, dan dia memberitahu Yesuan sepanjang waktu. Meskipun sebagian besar dari mereka telah diperiksa oleh Yesuan dari para penyihir iblis di penjara Wanluo, ada beberapa hal yang tidak diketahui Yesuan, atau tidak dapat dipastikan. Misalnya, 3 gerbang ruang angkasa di alun-alun pusat lantai 2 area Dongfu Nyamuk, Yesuan menebak area di mana mereka terhubung, tetapi untuk penggunaan 2 pintu ruang angkasa lainnya, dia tidak yakin. Ketika dia membunuh ribuan pengintai iblis sebelumnya, dia hampir dengan cepat menembak setiap saat dan mengakhiri semuanya dalam waktu sesingkat mungkin, jadi dia bahkan tidak perlu bertanya tentang situasi ini. Saat ini, ketika dia mendengar Bak, dia berkata bahwa Yesuan sudah bertekad. Ketiga pintu ruang angkasa itu memang memiliki metode aktivasi yang berbeda. Yang mengarah ke tingkat bawah Wanluo, Yesuan telah menguasai otoritas, dan di tengah jalan mengarah ke pintu ruang angkasa lantai 3, seluruh area lantai 2. Semua iblis tidak memiliki hak untuk mengaktifkan penggunaannya. Iblis yang memiliki otoritas semacam ini setidaknya harus menjadi iblis kuat tingkat 3. Pada dasarnya, orang-orang dengan lebih dari 3 lapisan dapat memikirkannya kapan saja, tetapi iblis lapisan kedua ingin melewati ini. Sama sekali tidak mungkin untuk pergi ke lantai 3 di pintu ruang angkasa. Kecuali Anda pribadi, bawa Anda bersama Anda. Di benteng ruang angkasa nyamuk hitam ini, lapisan pertama penjara Wanluo berikut dan lapisan kedua rumah gua iblis sebenarnya setara dengan area sipil,
satu untuk tahanan dan satu untuk hidup sebagai kuli, bisnis. Iblis tingkat rendah umum. Secara relatif, lapisan ketiga dan keempat di atas setara dengan lingkaran atas benteng ruang angkasa. Para elit yang bisa memasukinya pada dasarnya adalah para elit. Mereka semua adalah iblis yang mengendalikan benteng luar angkasa. Boshan benar-benar percaya pada orang kepercayaannya. Jumlahnya, dua lapisan itu jika dijumlahkan hanya beberapa ratus saja. Para elit dari ratusan nyamuk hitam ini tidak akan naik ke lapisan kedua dan pertama di bawahnya. Karena lantai ketiga adalah ruang komputer dan area gudang, para iblis di sana pada dasarnya memiliki tanggung jawab mereka sendiri dan harus berpegang teguh pada jabatan mereka. Di lantai 4, ada lebih sedikit elit iblis, baik lengan kiri kepala kecil Neboshan, atau otak beberapa iblis yang direkrutnya. Mereka tidak bersinggungan dengan iblis biasa di bawah, dan mereka tidak akan cukup makan. Tidak ada yang mengambil inisiatif untuk berlari ke daerah kumuh ini. Hanya satu orang yang merupakan pengecualian. Nama orang ini adalah Nyamuk, dan dikatakan bahwa ia memiliki hubungan khusus yang tidak jelas dengan nyamuk hitam dari benteng luar angkasa nyamuk hitam. Ia telah mengambil gelar manajer umum di bawah Gunung Nebo, ditambah nyamuk dan temperamen cinta ini keluar dari pusat perhatian, tetapi karena hubungannya dengan nyamuk hitam Warcraft tidak jelas, berada di dua lapisan lingkaran sihir di atas telah dicemooh oleh iblis lainnya. Karena alasan ini, orang ini hanya dapat berlari di sekitar area sipil di bawah goncangan gengsi untuk mengetahui perasaannya. Pada hari kerja, pada dasarnya 1 bulan akan selalu datang sekali atau 2 kali. Hitung waktunya, jika tidak ada kecelakaan, paling lama, 3 atau 5 hari terakhir harus datang. Adapun perbaikan nyamuk, kekuatannya tidak cukup, itu juga merupakan tahap keempat satelit. Tahap keempat satelit. Ketika saya mendengar ini, jantung Yesuan melonjak dan tiba-tiba mengerutkan kening. Pada saat wilayahnya, keadaan nuklir bintang hanya 8 langkah, dan setelah lingkungan nuklir bintang adalah meteor, setelah meteor, itu adalah satelit. Artinya, serangga pembunuh nyamuk yang tidak terlihat di dua lapisan di atas telah diperbaiki, dan mereka hampir 2 alam tingkat tinggi daripada Yesuan. Dalam hal ini, jika pihak lain benar-benar datang ke lantai 2 dalam 3 atau 5 hari terakhir, di Yesuan, itu akan menjadi krisis besar. Bagaimanapun, jumlah iblis di lantai 2 jauh lebih sedikit. Orang ini pandai pamer, dan tentu saja dia akan berkeliaran, dan dia tidak akan melihat anomali. Satu pemikiran tentang ini, seluruh perasaan Yesuan tidak baik, Bak tertegun dengan canggung, dan mendengus dan bertanya, sebagai satelit. Bagaimana orang ini bisa begitu celaka? Tidak ada yang suka berlari. Pergi ke daerah kumuh di bawah untuk pamer dan pamer. Juga, apa yang kamu katakan tentang nyamuk hitam Warcraft? Apa itu? Nyamuk hitam adalah penjaga World of Warcraft. Nyamuk hitam dinamai menurut namanya. 9 benteng luar angkasa lainnya juga sama. Semuanya memiliki penjagaan Warcraft, dan semuanya juga dinamai menurut Warcraft. Bak sekali lagi membungkuk kepada Yesuan, lalu melanjutkan penjelasannya. Rumah leluhur kelompok iblis kita berada di tepi alam semesta pertama, dan salah satu bintang kaya akan Warcraft. Kali ini, Warcraft telah menyebarkan sihir. Ada beberapa ki yang baik untuk kekuatan spiritual iblis kita, dan dapat meningkatkan kecepatan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, ada Warcraft di setiap benteng luar angkasa. Petik 2. Kabut hitam di ruang dalam nyamuk hitam adalah nyamuk hitam yang dilepaskan dari World of Warcraft. Kita telah lama membudidayakan kehidupan di lingkungan kabut gelap ini, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatan spiritual. Petik 2. Selain itu, peran nyamuk hitam bukan hanya kabut hitam ini. Itu juga sangat kuat, seperti Gunung Nebo, kepala kecil benteng luar angkasa Black Bass, itu adalah lubang hitam. Itu bahkan lebih kuat dari Gunung Nebo. Setidaknya, Gunung Nebo tidak berani memprovokasinya. Petik 2. Namun, nyamuk hitam ini telah diserahkan setelah ditangkap. Pemimpin tanah leluhur kita telah mengendalikannya dengan kekuatan spiritual dan mencap jejak spiritual. Petik 2. Ada 2 jenis jejak spiritual, satu ibu dan satu anak. Jejak sub dilarang di tubuh nyamuk hitam, dan segel ibu ada di tangan kepala kecil benteng luar angkasa nyamuk hitam Nebo. Petik 2. Tapi dia tidak bisa hanya menggunakan ibu untuk mengendalikan nyamuk hitam World of Warcraft, karena dalam kasus ini, kekuatan spiritualnya sendiri juga akan sangat terkuras, dan itu mungkin dilawan oleh nyamuk hitam. Petik 2. Hanya ketika benteng luar angkasa menghadapi keadaan darurat khusus,
akan mengambil risiko untuk mengendarainya untuk membela musuh. Setelah mengatakan itu, Buck telah mundur ke samping dan tidak terus berbicara. Jelas itu tentang nyamuk hitam Warcraft. Dia tahu banyak, namun, bagi Yesuan, informasi yang dia katakan pada dasarnya sudah cukup. Setelah beberapa saat menuruti keinginannya, Yesuan tiba-tiba memikirkannya, dan kemudian dia bertanya, benar, di mana nyamuk hitam itu? Apakah itu ditahan, atau bebas bergerak? Menjaga World of Warcraft tidak ada yang berani memenjarakan mereka dalam penangkaran. Untuk ini, Buck tahu, untuk menjelaskannya lagi, nyamuk hitam tinggal di sarang binatang buas. Sarang bit terletak di lantai 3 di atas, menempati ruang sendirian. Lantai 3 alun-alun pusat memiliki pintu ruang khusus masuk, tetapi hanya ada 2 orang selain Warcraft nyamuk hitam. Yang satu adalah kepala kecil Gunung Nebo, dan yang lainnya adalah pembunuh nyamuk. Nyamuk hitam pada dasarnya tidak akan keluar dari sarang hewan, tetapi nyamuk akan masuk dan menunggunya sesekali. Melayani, mendengar kata aneh ini, Yesuan mengerutkan kening. Setidaknya iblis itu melihat keluar dan tampak seperti manusia. Seseorang benar-benar pergi untuk menunggu World of Warcraft. Ini membuatnya merasa sedikit tidak percaya. Ya, itu sedang menunggu. Ekspresi wajah Buck agak aneh, tetapi masih menjelaskan secara rinci. Alasan mengapa nyamuk dibenci oleh 2 lingkaran atas iblis yang disebutkan di atas adalah karena ini. Nyamuk hitam terlahir dengan seks, dan mereka harus melakukannya sesekali, tetapi iblis umum tidak dapat membuatnya puas. Sebelum nyamuk, mereka hampir mati setiap 2 tahun, maka Neboshan akan di antara lapisan kedua iblis, pilih yang cocok untuk diambil alih. Petik 2. Hanya nyamuk, dia terpilih dari lantai 2-3 tahun lalu. Aku tidak menyangka seorang pelayan berusia 3 tahun. Jelas bahwa nyamuk hitam sangat puas dengannya. Karena alasan inilah Neboshan hanya akan sedikit mengakomodasi dia, biarkan dia bersumpah. Ternyata, bahkan jika Yesuan kagum, dengan pembunuh nyamuk, Gunung Nebo dapat menyelamatkan seorang pria yang kehilangan iblis setiap tahun. Dalam hal ini, tidak dapat diterima untuk menempatkan orang ini sedikit. Hanya saja orang pembunuh nyamuk itu bersedia melakukan hal-hal menjijikkan seperti itu. Tampaknya bahagia di dalamnya, karakter dan hati ini juga sangat kotor. Tidak heran jika itu dicemooh oleh 2 lingkaran atas benteng luar angkasa ini. Dan pengucilan, baiklah, kamu telah menjaga alun-alun pusat selama beberapa hari ini. Begitu nyamuk datang, segera beritahu aku secepatnya. Sambil mengayunkan tangannya, Yesuan memberi perintah kepada Buck, dan pihak lain segera mundur. Budak Yesuan tertinggal di inti sihir pikirannya. Dalam jarak tertentu, roh antara tuan dan pelayan dapat digunakan. Kekuatan membuat komunikasi dan komunikasi menjadi sederhana, jadi Yesuan tidak takut bahwa anak ini tidak dapat menemukan dirinya sendiri pada saat itu dan tidak dapat menyampaikan informasi. Setelah Buck pergi, Yesuan bahkan tenggelam. Kedatangan pembunuh nyamuk jelas merupakan krisis besar baginya. Sebelumnya Yesuan hanya berpikir apakah dia bisa bersembunyi dan menghindari pusat perhatian, tetapi sekarang berbeda. Dia samar-samar berpikir bahwa nyamuk hitam Warcraft sangat berguna bagi diri mereka sendiri. Dalam hal ini, kunci dalam perangkap nyamuk dapat memasuki sarang ajaib. Branding, kamu harus mendapatkan tanganmu. Dengan kata lain, bahkan jika pembunuh nyamuk tidak datang kepadanya, dia harus mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang itu. Namun, pihak lain adalah pemain kuat di lingkungan satelit. Itu adalah 2 alam besar daripada Yesuan. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, saya khawatir itu tidak akan dapat saling membunuh. Untuk penandaan kunci di inti magis otak manusia, itu bahkan lebih tidak perlu. Namun, selain pembunuhan, Yesuan sekarang memiliki pilihan lain, yaitu pembantaian nyamuk seperti perbudakan, langsung di bawah budak. Tentu saja, metode ini sama berbahayanya. Bagaimanapun, Buck hanyalah tingkat kedua dari lingkungan nuklir bintang, sedangkan pembunuh nyamuk adalah yang terkuat dari satelit. Perbudakan yang sama memiliki efek yang sama sekali berbeda pada keduanya. Bahkan dengan keberhasilan penyemprotan budak pada tubuh masing-masing, ada kemungkinan ketegangan dan kegagalan. Tidak peduli apa, kamu harus mencobanya sekarang. Namun, agar aman, yang terbaik adalah menggunakan serangan diam-diam. Setelah beberapa kali memanjakan, Yesuan akhirnya mengambil keputusan. Dengan kata-katanya sendiri, dia bahkan mulai memadatkan sejumlah besar budak bahkan jika dia menutup matanya.
Hampir 1 hari kemudian, Yesuan membuka matanya. Setelah hari kondensasi tanpa henti ini, saat ini, di dalam otak-otak, sudah ada 100 budak. Di antara mereka, 99 adalah cetakan budak biasa, sama seperti otak bak. Yang terakhir diperkuat secara khusus oleh Yesuan. Hanya butuh 2 jam penuh untuk memadatkan versi budak yang disempurnakan ini. Versi perbudakan yang disempurnakan ini, dia bermaksud untuk menangani nyamuk. Namun, masih ada satu hal yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu menggunakan 99 orang yang terbunuh, dan kemudian menjauhi 99 pelayan iblis. Pada saat itu, nyamuk akan muncul, biarkan mereka menciptakan perselisihan, dan kemudian menyebabkan kemarahan publik, dan ratusan orang akan mengambil gambar bersama. Hanya dengan cara ini, Yesuan, yang bercampur di dalamnya, hanya dengan percaya diri berhasil mendorong para budak ke dalam nyamuk kali ini. Yesuan tidak menemukan target di rumah gua 4 tingkat di saluran tingkat keempat, tetapi datang ke saluran tingkat ketiga. Tentu saja, agar tidak terlalu menarik perhatian di sini, ia telah menyesuaikan kultivasi tersembunyi ke tahap keempat lingkungan nuklir bintang. Di terowongan tingkat ketiga dari saluran tingkat ketiga, itu pada dasarnya adalah lingkungan bintang. Pengintai tingkat keempat atau lebih ajaib, bahkan yang tingkat keenam. Meskipun kekuatan pengintai iblis di saluran tingkat ini telah ditingkatkan dibandingkan dengan Dongfu 4 tingkat sebelumnya, dan tingkat peningkatannya tidak kecil, setidaknya 2 langkah kecil. Tetapi bagi Yesuan, ini sama sekali bukan masalah. Awalnya, ia hanya mencari beberapa iblis atau 2 atau 3 orang bersama-sama untuk memulai pengintaian. Kemudian, dengan budak sihir dan peringatan lainnya, keberanian Yesuan berangsur-angsur tumbuh. Kemudian, bahkan setelah 7 atau 8 iblis mengintai bersama, ia tidak melewatkannya. 99 orang yang terbunuh, semuanya berhasil ditanam, dan budak iblis Yesuan, dan hanya 1 dari mereka, dengan cepat meningkat menjadi 100 orang. Seluruh proses hanya memakan waktu setengah hari. Panen dan efisiensi yang begitu besar membuat Yesuan begitu bersemangat, dan pada saat yang sama, ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuan metamorfosis budak ini. Dalam hal ini, keyakinan untuk memperbudak nyamuk dengan cara yang sama secara alami lebih kuat. Ia bahkan berpikir bahwa jika ia memiliki kesempatan untuk memasukkan budak-budak itu ke dalam tubuh Gunung Nabo, hasilnya mungkin tidak dapat memperbudak orang itu secara langsung. Namun, pikiran semacam ini hanyalah kecabulan yang diam-diam di dalam hati. Bahkan jika orang yang terbunuh yang sekarang dipadatkannya benar-benar memiliki kemampuan ini, sebelum dipastikan, Yesuan tidak mungkin menembak. Lagi pula, jika terjadi kegagalan, konsekuensinya akan serius, dan tidak akan mampu menanggungnya. Semuanya masih aman. Lagi pula, situasinya benar-benar baik untuknya. Dalam hal ini, sama sekali tidak perlu terburu-buru. Setelah 99 budak iblis dikumpulkan, Yesuan bahkan memerintahkan mereka untuk pergi ke alun-alun pusat lantai 2 tempat bak berada, dan menyebar dalam kelompok 2 atau 3. Tentu saja, Anda dapat bersembunyi di lantai pertama di sekitar alun-alun. Di lorong, bagaimanapun juga, tidak ada orang ajaib yang tinggal di alun-alun. Tiba-tiba, ada ratusan orang berjalan di sana. Nyamuk takut mereka akan curiga, tetapi mereka kontraproduktif. Selain itu, langkah-langkah perencanaan khusus Yesuan untuk menangani nyamuk dan serangga juga telah diturunkan. Pada dasarnya, setelah kedatangan pembunuh nyamuk, budak iblis terdekat harus menemukan cara untuk menciptakan konflik, dan kemudian mengintensifkan situasi, sehingga musuh yang mengintai di sekitar memiliki alasan yang sah untuk bergabung, dan akhirnya semua orang terprovokasi, dan mereka diserang. Seret situasi ke kekacauan sebanyak mungkin. Meskipun jumlah budak iblis sekarang telah mencapai 100 penuh, tetapi ketika Yesuan menyampaikan perintah ini kepada mereka, hanya perlu berkomunikasi dengan kekuatan spiritual. Ini mirip dengan pengiriman grup SMS, jadi tidak terlalu sulit dan mahal waktu. Jika jumlah budak iblis meningkat, dan orang-orang tidak berkumpul, hanya untuk menyampaikan perintah, Anda harus menghancurkan Yesuan. Setelah mengakui semuanya, 99 budak iblis yang baru diterima pergi, dan Yesuan secara acak menemukan rumah gua iblis di lorong tingkat ketiga. Setelah memasuki satu ruangan, ia mulai mengembun. Budak, waktu berlalu perlahan, tanpa disadari. Dan 2 hari berlalu. Dalam 2 hari terakhir, Yesuan telah memadatkan lebih dari 300 budak, dan efisiensinya telah melampaui jumlah besar kondensasi terakhir.
Ini tentu saja karena penyederhanaan bertahap, dan di antara lebih dari 300 cetakan budak, Yesuan secara khusus memadatkan 2 edisi yang disempurnakan. Dengan kata lain, sudah ada 3 perbudakan intensif di tangannya. Salah satunya disiapkan untuk digunakan langsung pada orang itu setelah membunuh nyamuk. 2 lainnya, Yesuan hanya dipersiapkan sebelumnya. Kedua budak ini, dia akan terus melakukan pemurnian intensif ketiga atau bahkan keempat setelah nyamuk berhasil pulih. Singkatnya, tingkat penguatan ditingkatkan sebanyak mungkin. Karena mereka, Yesuan bermaksud menggunakannya untuk menyambut Gunung Nation, kepala iblis. Sisi lain adalah kehadiran tertinggi dari lubang hitam. Yesuan harus melakukan yang terbaik. Sebelum lawan resmi, para budak yang digunakan untuk berurusan dengannya akan selalu menjadi yang terbaik, hanya lebih baik. Alasan mengapa dia hanya mengembun selama 2 hari dan kemudian membuka matanya, untuk sementara mengakhiri kondensasi skala penuh ini, itu karena sinyal sederhana bak dari kekuatan spiritual, dalam sekejap mata, baru saja diterima oleh Yesuan. Dengan kata lain, pria pembunuh nyamuk itu akhirnya tiba. Yesuan Yuan memancarkan sentuhan pria baik-baik saja, menarik napas dalam-dalam, mengatur napas, memastikan bahwa tidak ada kebocoran yang tajam, menunjukkan pembunuhan yang jelas, lalu dia bangkit dan meninggalkan Dongfu, dan dengan cepat berbalik ke lantai 2 alun-alun pusat. Tabrakan, ... Pada saat yang sama, lantai 2 plaza pusat rumah Gua Iblis. Berdiri di 3 gerbang ruang di tengah alun-alun, pilar dan balok di tengah tiba-tiba meledak menjadi cahaya, dan kemudian mereka bergabung menjadi film hitam di pintu ruang. Melihat pemandangan ini, Bak menyampaikan sinyal keluar pertama kali. Meskipun dia belum melihat siapapun, dia tahu bahwa itu adalah nyamuk. Di satu sisi, itu dekat waktunya. Orang ini pada dasarnya akan tiba dalam 2 hari ini. Di sisi lain, itu karena, kecuali dia, 2 lapisan elit iblis di atas pada dasarnya tidak akan berlari ke sini. Pada saat ini, ada 20 atau 30 orang iblis yang tersebar di sekitar alun-alun pusat universitas. Beberapa menuju saluran utama area sekitarnya, sementara yang lain justru sebaliknya, tetapi menghadap 3 gerbang ruang. Area pusat alun-alun akan datang. Semua ini normal, jadi setelah nyamuk melangkah keluar dari pintu ruang, mereka melihat dengan bangga dan tidak merasakan kelainan apapun. Orang ini cukup tinggi dan kurus, tampak seperti berusia 30 tahun, dengan karakter yang melebar, mata segitiga, dan suasana yang kuat dan menyedihkan. Saat dia melangkah maju, film cahaya hitam di pintu ruang di belakangnya menghilang dalam napas pendek. Perangkap nyamuk, setelah melihat sekeliling untuk sebuah lingkaran, meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengambil langkah 8 langkah, bergoyang dan bergoyang ke pintu masuk lorong utama kelas 1 di depannya. Satu-satunya tujuan kedatangannya ke daerah kumuh tingkat kedua ini hanyalah untuk pamer dan pamer. Lagi pula, menunggu nyamuk hitam tidak terlalu nyaman, dan tekanan dan sesak napas menumpuk di hati, Anda harus menumpahkan pikiran Anda, atau melarutkan satu kipas. Karena itu, ketika dia berjalan perlahan, dia bertemu dengan 2 iblis yang sedang bersiap untuk pergi ke area pusat alun-alun, dan pihak lain langsung mengabaikannya. Dia tidak hanya tidak meminta bantuan, dia bahkan pingsan di mulutnya. Setelah memperlihatkan seringai mengejek, nyamuk-nyamuk menjadi marah ketika mereka tertegun di lantai 2 daerah kumuh iblis. Tidak pernah ada orang iblis yang tidak pernah berani tidak menghormatinya. Setelah pada dasarnya melihatnya, suka atau tidak, Anda akan berinisiatif untuk tersenyum. Bagi nyamuk, ini adalah semacam kenikmatan, dan kenikmatan semacam ini perlahan-lahan dapat melarutkan tekanan dan stagnasi yang terkumpul di dalam hatinya dan membuatnya menghilang. Saya harus mengatakan bahwa naluri bertahan hidup orang ini sebenarnya sangat kuat. Dia melakukan hal-hal yang menjijikkan, tetapi dia masih hidup dengan sangat baik. Bahkan cara menghilangkan tekanan dan menyesuaikan suasana hati dan keadaan ini dapat dibayangkan. Bakat pribadi. Tetapi dari sudut pandang lain, orang ini terlalu sedih, dan untuk bertahan hidup, dia telah kehilangan segalanya. Berdiri, 2 orang tak tersentuh, Lao Su berkata kepadamu. Karena ini belum pernah terjadi sebelumnya, pembunuh nyamuk dihentikan untuk pertama kalinya. Ketika dia kembali, 2 iblis yang datang sudah bersamanya. Berjalan di belakang, tampaknya ada sedikit tawa yang datang dari nyamuk-nyamuk itu sangat marah sehingga mereka berbalik dan berteriak. Teriakan inilah yang membuat kedua iblis itu berhenti,
dan iblis-iblis lain di sekitar alun-alun atau jauh atau dekat juga terkejut oleh teriakan ini, semua menoleh ke pantat nyamuk datang. Dalam hal ini, dia harus menunjukkan keagungannya sendiri, jika masalah ini menyebar, saya khawatir iblis dan orang-orang di daerah kumuh kedua akan memiliki semacam pembelajaran di masa depan, secara bertahap, semua iblis tidak akan membeli akunnya lagi. Jika Anda benar-benar membuat situasi itu, maka tekanan dan keluhan yang terkumpul di hatinya tidak akan terselesaikan, dan bahkan lebih buruk karena ini. Bagi nyamuk, pada saat itu benar-benar tidak jauh dari kematian, atau gangguan mental total. Oleh karena itu, masalah ini di matanya, itu bukan masalah sepele yang dapat dianggap enteng. Ini terkait dengan hidup dan mati. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya, mata pembunuh nyamuk tiba-tiba pecah di mata segitiga. Karena dua orang di depan mata tidak tahu bagaimana mengangkatnya, maka mereka hanya mengambilnya untuk membunuh ayam dan monyet. Lantai kedua dari daerah kumuh iblis itu luar biasa. Itulah sebabnya kamu mencari kematian sendiri. Tidak heran kamu adalah kakek yang bau nyamuk. Di tengah-tengah hawa dingin yang berjongkok, nyamuk-nyamuk menggertakkan gigi mereka dan mengucapkan kalimat seperti itu, lalu berjongkok, mengangkat tangan mereka dan bergegas kedua budak sihir itu. Kesenjangan antara alam itu terlalu besar, dan perbedaan antara kedua alam itu sepenuhnya adalah penghancuran dalam penghancuran. Kartu, retakan tajam dari kedua tulang itu pecah. Kedua budak iblis itu sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menanggapi. Seluruh dadanya telah benar-benar runtuh, dan mulutnya disemprot dengan darah. Bentuk layang-layang seperti garis putus-putus biasanya terbalik. Sebelum aku mendarat, aku sudah hancur. Adegan ini menyebabkan seruan besar dan suara dingin di sekitar tempat kejadian. Atas semua ini, pembunuh nyamuk itu cukup puas, mengetahui bahwa itu baik, mengetahui bahwa itu akan lebih hormat, dan bahwa perasaan Laozi akan menjadi lebih baik. Dengan ide seperti itu, ketika dia membanting kembali dan mendapatkan kembali tangannya dan menatap iblis-iblis lain di sekitarnya dengan penuh kemenangan, senyum yang diberikan di wajahnya kembali di antara kondensasi satu yang tiba-tiba. Di garis pandang, ekspresi di wajah 20 atau 30 iblis di wajah orang-orang tampaknya sedikit lebih besar dari harapannya. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak takut. Sebaliknya, mereka semua marah, sangat marah, memberi orang-orang perasaan yang hampir meledak. Pembunuh nyamuk itu langsung tertegun, lalu kilatan cahaya melintas di benaknya. Dan tiba-tiba dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dibandingkan dengannya, lapisan kedua iblis dan orang-orang ini, apakah tidak ada tekanan, tidak ada keluhan yang terkumpul di hati. Sebagai dasar benteng luar angkasa nyamuk hitam, mereka menambang sumber daya mineral di luar dan siang dan malam, dan bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Hanya setelah menyelesaikan sejumlah tugas tertentu mereka dapat kembali sekali, dan kura-kura berada di lantai 2 daerah kumuh ini untuk beradaptasi dan berkultivasi selama beberapa hari. Tetapi ketika waktunya habis, saya harus pergi lagi, jadi itu terus berlanjut, tahun demi tahun. Setidaknya saya dapat menggunakan cara melampiaskan dan menunjukkan kehadiran di depan geng untuk menghilangkan keluhan dan tekanan yang terkumpul di hati saya, tetapi bagaimana dengan mereka? Tidak hanya tidak memiliki cara untuk melampiaskan, tetapi juga harus menciptakan lebih banyak kebencian karena penindasannya sendiri. Dengan cara ini, lebih baik mengatakan bahwa orang-orang ini bahkan lebih buruk daripada diri mereka sendiri. Saat ini, karena kejadian tadi, para penyihir di sekitar jelas-jelas semuanya kesal. Kebencian dan tekanan yang telah terkumpul di hati untuk waktu yang lama telah mencapai tepi ledakan. Orang-orang ini menjadi gila. Memikirkan hal ini, wajah tukang jagal nyamuk telah berubah seketika. Dia luar biasa. Para penyihir di sekitarnya hanyalah semut di matanya, tetapi dalam kapasitasnya, membunuh 2 atau 3 tidaklah sulit. Jika membunuh lebih banyak, lebih dari 10 gunung Naibo tidak akan membiarkannya pergi. Karena Anda tidak dapat membunuh, orang-orang ini gila, bukankah itu hanya pemukulan? Orang-orang ini lemah, dan ada banyak orang penting. Begitu mereka marah, mereka dapat menelannya oleh satu orang. Kau, jangan macam-macam denganku. Kukatakan padamu, Laozi, aku akan khawatir. Melihat orang-orang sihir di sekitar mereka semua berkumpul dengan cara ini, bahkan pintu masuk ke 4 lorong utama di sekitar alun-alun, ada beberapa iblis yang datang, dan nyamuk-nyamuk itu benar-benar takut. Sambil tergagap dan memperingatkan, aku ingin mundur ketika aku ingin bepergian.
Ini jelas merupakan irama niat untuk melarikan diri dari pintu ruang angkasa. Bunuh dia, bunuh bajingan ini. Aku sudah muak, aku telah bertarung dengannya. Titik 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 titik. Setelah merasakan niat pembunuh nyamuk, selusin budak iblis yang paling dekat dengannya segera membanting dan bergegas menuju kematian, secara langsung memotong jalan mundur nyamuk itu. Adegan ini seperti asteris dinyalakan, dan budak-budak sihir lainnya yang lebih jauh dari alun-alun juga mengalami wabah itu. Semua sosok yang dapat dilihat oleh mata semuanya bergegas, membunuh, dan berkumpul. Titik 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 titik. Ketika Yesuan tiba, pemandangan itu benar-benar kacau. Di tanah, aku berbaring di atas tubuh budak-budak iblis, dan nyamuk-nyamuk masih dikepung oleh sejumlah besar iblis yang bersemangat. Jumlahnya lebih dari 100, yang telah melampaui jumlah budak-budak sihir Yesuan. Jelas, ada beberapa budak iblis yang belum diterima olehnya. Karena emosi mereka terinfeksi, mereka juga berpartisipasi secara aktif. Adegan ini, bahkan Yesuan sangat terkejut, raut wajahnya berangsur-angsur menjadi aneh, dan hatinya tiba-tiba melahirkan perasaan menangis dan tertawa. Jangan datang, kalian, jangan datang. Para pembunuh nyamuk yang terperangkap di antara kerumunan sudah takut, dan mereka sangat malu karena mereka telah membunuh 7 atau 8. Mereka takut mati lagi. Paling-paling, mereka lebih rentan. Ini bahkan lebih pasif. Keterpisahan yang hidup ini adalah awal dari sebuah adegan di mana seekor semut menggigit gajah yang mati. Pikirannya hampir runtuh, berteriak, 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 titik 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 titik. Suara samar dan padat dari suara itu berdering, setidaknya ratusan bilah tajam tak terlihat yang dipadatkan oleh roh iblis, dari berbagai arah, ke arah nyamuk yang menyembur. Bilah tajam tak terlihat ini, yang dipadatkan oleh kekuatan spiritual, hanyalah sarana serangan oleh iblis tingkat rendah. Tidak mungkin bagi pembunuh nyamuk yang telah mencapai alam ketiga satelit di alam semesta. Dengan kekuatan fisiknya, bahkan jika dia dipukul, itu paling-paling hanya sedikit menyakitkan. Oleh karena itu, dalam menghadapi bilah tajam tak terlihat ini, nyamuk dan akarnya tidak memperhatikannya. Dia telah merencanakan untuk melawannya. Kuncinya adalah bahwa monster-monster ini telah bergegas ke depan dan samping, salah satunya adalah si mulut gusi, gigi yang kokoh dan dingin, membuatnya kedinginan. Untuk mencegah orang-orang gila ini menggigit mulut mereka sendiri secara langsung, perhatian nyamuk semua jatuh pada mereka. Kadang menghindar, kadang mengejar dan mengangkat tangan untuk menerbangkan. Dalam prosesnya, tubuhnya kadang merasakan sedikit nyeri, dan bagian-bagiannya berbeda. Justru bilah tajam tak terlihat yang menjengkelkan itulah yang mengenai tubuhnya. Dalam sekejap mata, bilah angin tak terlihat yang melesat pergi, sebagian besar telah jatuh di tubuhnya. Pada saat inilah Yesuan, yang bercampur dengan iblis, mengangkat seluruh hatinya dengan tiba-tiba. Karena film yang dia rekam terbungkus dalam bilah angin tak terlihat dari budak itu, dan sekarang dia telah mencapai bagian depan pembunuh nyamuk, dia dapat langsung mengenai tubuhnya, tetapi sangat mungkin dia akan dihindari oleh pihak lain. Terlalu besar, tidak mungkin baginya untuk merasa nyaman. Panggil, untungnya, pembantaian nyamuk masih diabaikan. Bilah angin tak terlihat juga diperlakukan sama seperti sebelumnya. Saat suara lemah udara menghilang, bilah angin tak terlihat berada di sisi leher nyamuk, dan budak itu terbungkus di dalamnya. Dicetak, lalu aku masuk. Sialan, saat kesemutan di leher tiba-tiba datang, nyamuk-nyamuk yang bergegas menghindari kedekatan beberapa budak itu mendengkur dan menggelengkan kepala. Mereka mengangkat tangan dan menyentuh leher. Sebelumnya bilah angin yang tak terlihat itu bahkan tidak dapat menembus kulit tubuhnya, dan bahkan setelah mengenainya tidak akan menjadi merah. Tetapi pada saat ini, dia dengan jelas melahirkan perasaan sesuatu yang langsung menembus leher yang telanjang. Ini tidak normal. Pada saat yang sama ketika nyamuk-nyamuk itu mengangkat tangan mereka ke sisi leher, ada tamparan di tengah belenggu. Sangat disayangkan bahwa warna kewaspadaan ini dengan cepat digantikan oleh kebingungan dan kelesuan yang semakin kuat. Jelas, perbudakan telah dengan cepat menyerang inti spiritual pikirannya dan mulai mengendalikan perbudakan. Pada saat ini, gerakan di tangan nyamuk berhenti, dan beberapa iblis yang dekat satu sama lain tidak menanggapi. Seluruh orang berdiri di sana dengan sangat bodoh, seperti robot, tiba-tiba tidak ada listrik. Oke, ayo berhenti. Yesuan benar-benar menundukkan hatinya, dan kemudian menghentikan bentuk tubuhnya, sambil minum dingin dan dingin. Saat minuman ringannya keluar,
hampir 80% iblis yang telah menyerang nyamuk di masa lalu dihentikan pada saat yang sama. Kegilaan sebelumnya menghilang dan menjadi dingin dan tenang. Adegan ini terlalu aneh, bahkan jika 20% lainnya, iblis yang menyentuh angka 20 sekarang dalam keadaan marah yang hebat, dan dingin juga dikejutkan oleh gambar aneh ini, hatinya menjadi gila, hati yang awalnya kejam benar-benar memulihkan King Ming. Hampir tanpa sadar, ke-20 iblis ini telah melihat Ye Xuan pada saat yang sama, dengan wajah tertegun dan terkejut, dan bahkan lebih curiga. Kemudian mereka bergegas ke dedaunan dan berteriak, "Kamu, aku, tidak benar, ada masalah. Ini sepertinya jebakan. Siapa kamu? Oke, pergi ke lorong-lorong utama di sekitar alun-alun. Jangan biarkan iblis lain datang, aku butuh waktu di sini." Ye Xuan tidak memperhatikan iblis yang berteriak padanya, tetapi suaranya dengan tenang mengeluarkan perintah lain. Dalam sekejap, lebih dari 90 budak iblis dibagi menjadi 5 kelompok. Keempat kelompok bergegas ke lorong utama pertama di sekitar alun-alun pusat, dan kelompok lainnya bergegas ke 3 gerbang ruang angkasa di alun-alun pusat. Bagaimanapun, terkadang ada beberapa iblis yang tiba-tiba memasuki ruang angkasa melalui pintu ruang angkasa. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Karena kamu harus mendapatkan cukup banyak untuk berkumpul dan bergabung dalam kesenangan, maka kamu akan menerimanya terlebih dahulu. Tepat ketika semua budak iblis tersapu, mata Ye Xuan menyapu 20 iblis yang berteriak padanya, dan tangan yang diangkat adalah serangkaian laser budak. Dan keluar, panggil. Suara samar udara pecah terus terdengar, dan tanpa menunggu orang-orang ini bereaksi, mereka semua menabrak tubuh mereka dan tidak memasukinya. Dibandingkan dengan nyamuk dengan satelit yang kuat, orang-orang itu tampaknya bereaksi lebih cepat, dan mereka jatuh ke dalam kebingungan sejak awal, dan tubuh mereka berdiri diam. Lihat tuanku, pada saat inilah perampok nyamuk, yang berjarak lebih dari 10 meter dari sisi kanan, tiba-tiba mendengar suara hormat, dan mereka membungkuk dengan rendah hati kepada Ye Xuan, dan tidak tahu apakah mereka dikendalikan oleh perbudakan. Demi ini, orang ini bahkan tidak memiliki suasana yang kaya dan merepotkan seperti sebelumnya, menunjukkan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aneh, ketika kamu tidak celaka, itu membuat orang merasa lebih menyebalkan. Aku baru saja melihat wajahmu dan ingin membukanya. Melihat pembunuh nyamuk yang serius, Ye Xuan mengerutkan kening, dan kemudian dia berkata, "Lupakan saja, kamu masih celaka seperti sebelumnya. Kalau tidak, sulit bagiku untuk menentukan apakah aku akan tiba-tiba menjadi impulsif dan langsung membunuhmu di tempat." Setelah itu, Ye Xuan melambaikan pedang dan memberikannya kepada pedang roh berlumuran darah. Itu berubah menjadi manusia berdarah, dan 7 atau 8 iblis yang tidak jauh dari tanah mengintai mayat itu. Engah. Beberapa suara tumpul terdengar, dan kepala 7 atau 8 pengintai iblis dipotong terbuka untuk memperlihatkan benda merah dan putih dan inti magis hitam kecil. Yang lebih aneh lagi adalah saat kepala mereka dipotong terbuka, tubuh 7 atau 8 regu iblis telah mengering dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan mata telah berubah menjadi mayat kering. Sebaliknya, setelah melakukan semua ini, itu berubah menjadi seorang pria. Setelah satu lingkaran, itu teriritasi dan kembali. Mata pedang berlumuran darah yang tidak ada di tubuh Ye Xuan, warna merah darah aslinya, tetapi lebih bersemangat dari sebelumnya. Ketika keluar, itu sedikit lebih cerah. Seolah-olah iblis mengintai esensi daging dan darah dalam tubuh, dan semuanya diambil olehnya dalam sekejap, untuk mendorong pertumbuhan diri pedang bintang berlumuran darah. Untuk semua ini, Ye Xuan tidak terkejut, karena dia telah mencobanya sebelumnya, dan dia telah menemukan bahwa justru karena inilah ketika dia membunuh iblis untuk mengambil inti otak, hampir semuanya menggunakan pedang sumsum darah ajaib ini. Karena daging dan darah iblis dapat digunakan sebagai makanannya, itu jelas tidak sia-sia. Dengan kembalinya pedang roh darah, Ye Xuan dengan cepat mengangkat tangannya dan langsung menyerap mayat tanah ke dunia abadi, dan kemudian berbalik ke regu pembunuh nyamuk yang berdiri. Berdampingan bagi pembunuh nyamuk, Ye Xuan memang pendendam, dan selalu ada rasa impulsif untuk membunuh lalu dengan cepat. Jika dia tidak yakin bisa langsung membunuh orang ini, Ye Xuan tidak bisa menjadikannya budak. Barang semacam ini bahkan tidak memenuhi syarat untuknya sebagai budak. Namun sekarang, karena frustrasi, dia telah diperbudak menjadi budak. Meskipun Ye Xuan tidak mau, dia hanya bisa menerima kenyataan ini.
Tentu saja, dia juga bisa membunuh nyamuk sekarang, tetapi itu jelas lebih banyak ruginya daripada untungnya. Lagi pula, bahkan jika dia bisa mendapatkan kunci untuk mengaktifkan pintu tengah ruang dari inti sihir di otak nyamuk, dan menggunakannya untuk yang di atas. Lapisan ketiga memasuki kunci pintu ruang di sarang sihir. Namun, jika tidak ada pembunuh nyamuk yang menemaninya, dan Yesuan sendirian memasuki lantai 3 di atas, kemungkinan besar akan ada kecelakaan yang tidak terduga. Lagi pula, di lapisan ketiga dan keempat di atas, semua iblis ditambahkan bersama-sama, dan jumlahnya tidak lebih dari 1000. Dengan jumlah orang yang sedikit, sebagian besar iblis di area yang sama saling kenal. Dalam hal ini, Yesuan tiba-tiba muncul dengan wajah yang aneh, dan hampir tidak mungkin untuk tidak curiga. Oleh karena itu, setelah beberapa pemikiran, Yesuan memutuskan untuk membiarkan orang ini hidup sebentar, dan menunggu sampai masa depan tidak menggunakan nilainya, dan kemudian menyingkirkannya. Baiklah, mari kita bicarakan tentang nyamuk hitam Warcraft. Memaksa perasaan jijik di hatiku, Yesuan berjongkok dengan dingin dan mendapatkan kembali suasana yang menyedihkan. Tampaknya setidaknya nyamuk yang patuh menelan, dengan samar memerintahkan. Baik, tuanku. Melihat bahwa Yesuan akhirnya mengalihkan perhatiannya ke sisinya, nyamuk itu tersenyum dengan cara yang menyedihkan, mengaitkan lehernya dan membanting pinggangnya dan segera berlari dan berdiri agak jauh dari Yesuan Zhang. Kemudian, dengan kedua tangan berdiri, ekspresi kesedihan dan kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya, dan kecepatannya hampir sama dengan mengubah wajahnya. Bahkan kata-katanya telah mengungkapkan makna yang sangat jelas dari tersedak tuanku, nyamuk, aku menyedihkan, induk nyamuk tidak hanya bau, tetapi juga sangat tertarik pada hal itu. Sangat antusias, benar-benar ketagihan. Petik 2, dan masih seperti itu, seperti seorang wanita, sangat disayangkan. Hewan kuncinya masih sakit, aku suka mengambilnya dan mengambilnya dengan mulut tajam lili. Semakin aku memanggilnya, semakin bahagia. Semakin aku tertawa, semakin aku terlempar dan mati. Setiap kali aku keluar dari sarang ajaib, suaraku serak. Oh, aku tidak hidup. Hehe, kata, orang ini benar-benar menangis, meneteskan air mata dengan menyedihkan. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan itu hanya semenit sebelum dan sesudahnya, tetapi itu hanya kurang dari semenit, dan Yesuan benar-benar dipukul oleh Lei. Pada saat ini, dia sedikit membuka mulutnya, matanya menatap lurus ke arah nyamuk yang menyeka air matanya. Seluruh otaknya bergemuruh, dan bahkan keringat putih di punggungnya penuh. Rasa krisis hidup dan mati yang besar membuat hati Yesuan bergetar. Terpasang, orang ini benar-benar penuh. Dia sama sekali tidak dikendalikan oleh perbudakan. Kalau tidak, iblis lainnya normal. Mengapa dia sendirian? Sangat aneh. Jelas, biarkan dia memperkenalkan situasi Warcraft nyamuk hitam, yang sebenarnya adalah hal yang menjijikkan dari dia dan induk nyamuk. Pasti disengaja, sebenarnya memberi Yesuan perasaan yang lebih rumit, lebih jorok, lebih nerotik daripada sebelumnya. Ini jelas untuk mendorong perahu, memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda diri sendiri, dan kemudian irama tembakan. Apa yang bengkak itu? Apakah terlalu cepat? Anda harus menguraikan. Tepat ketika hati Yesuan menderu dan seluruh orang terguncang dengan gugup, pembunuh nyamuk yang merobek air matanya menoleh dan meliriknya. Ketika dia melihat keadaan Yesuan yang tidak normal, dia sudah bertanya sejenak, dan kemudian dia secara otomatis menggunakan non-verbal Yesuan sebagai default, mendesah, dan sekali lagi muncul di wajah dengan ekspresi kemarahan yang menyedihkan. Oh, oke, meskipun kejadian masa lalu itu benar-benar tak tertahankan, tetapi tuanku menyukainya. Dengarkan detailnya, aku akan berkorban sekali lagi. Batuk dan batuk, ketika menyangkut nyamuk betina, itu benar-benar bukan nyanyian umum. Kali ini, Sao tidak berarti baunya seperti itu genit. Ketika pertama kali, dia tidak memiliki kebiasaan buruk bermain dengan mulut dan mulutnya, jadi itu sangat keren saat itu, aku. Diam, meskipun hati bergemuruh, seluruh orang itu diselimuti oleh rasa krisis yang besar, tetapi pada saat ini, setelah mendengarnya, Yesuan masih tidak dapat menahannya, dan dia menggeram dengan hati saat dia menggeram. Yang mengejutkannya adalah ketika aumannya yang menderu keluar, nyamuk-nyamuk yang berbicara tentang tarian berbusa itu begitu takut sehingga lututnya lunak dan mereka hancur di tempat, bahkan kata-katanya tergagap, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Aku marah, aku. Di mana aku salah?
Yesuan sekali lagi tertegun. Apakah itu tidak dimuat? Kalau tidak, ini terlalu mahal untuk dipasang. Aku tidak ragu untuk bersumpah pada diriku sendiri, aku merasa seperti aku tidak kecanduan. Pikiran ini baru saja melayang dari benak dan langsung ditolak oleh Yesuan. Orang ini termasuk jenis penjahat yang terpesona oleh jenis asap, dan tidak akan pernah bisa menyiksa diri sendiri. Yang benar adalah sebaliknya, artinya, saya pikir lebih. Produk ini memang telah dikendalikan oleh perbudakan. Apa perbedaannya hanyalah kemungkinan perbedaan individu. Meskipun spekulasi ini agak mengada-ada, tampaknya tidak ada penjelasan yang lebih masuk akal. Yesuan perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, dia sudah mengerti bahwa itu hanya alarm palsu. Minggir, kemana kamu pergi, tetapi kamu tidak bisa meninggalkan lantai 2 tanpa izin. Setelah lemparan seperti itu, Yesuan tidak terus mendengarkan pikiran orang ini tentang detail nyamuk hitam dan binatang buas. Itu benar-benar untuk melihat wajah orang lain dan merasakan bahwa gas itu tidak bermain, itu dingin dan dingin. Setelah bersumpah, saya melambaikan tangan saya bahkan jika saya merasa jijik. Tidak peduli apa, pertama-tama lihat gambarnya dan lihat itu sebagai jaring. Kembali dan panggil dia untuk menanyakan detailnya. Tak lama kemudian, nyamuk-nyamuk itu berlarian dan berlari ke saluran utama pertama di sisi utara alun-alun. Setelah bentuk tubuh itu menghilang, Yesuan melihatnya dan kemudian berjalan pergi. Pada saat yang sama, melalui induksi perbudakan, dia menggunakan kekuatan spiritual untuk mengeluarkan instruksi baru, membiarkan semua budak sihir menyebar, dan pergi ke sebuah ruangan tempat para iblis akan mengintai. Ngomong-ngomong, perhatikan untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa. Kecerdasan. Setelah beberapa saat, Yesuan memilih Dongfu di lorong 3 tingkat. Setelah masuk, dia menemukan satu ruangan dan mulai memadatkan budak-budaknya. Kali ini, dia bermaksud untuk memurnikan setidaknya 1000 atau lebih, karena iblis yang sekarang terdampar di area Dongfu tingkat kedua sedang mengintai, dan masih ada 1034, ditambah lebih dari 300 pemurnian. Setelah pemurnian berakhir, semua iblis di lantai 2 akan dipacu olehnya, dan semuanya akan jatuh kali ini. Yesuan bertahan selama 4 hari. Hingga lebih dari 300 keping termasuk yang sebelumnya, budak yang ada di tangannya telah mencapai lebih dari 1400 keping. Yesuan merasa lega dan mengakhiri kondensasinya dan membuka matanya. Di antara lebih dari 1400 yang terbunuh, ada total 52 versi lanjutan dari genus tersebut. Yang disebut versi yang disempurnakan sebenarnya adalah yang terbunuh setelah dikondensasi berulang kali dan diperkaya dengan kekuatan roh. Versi cetakan budak yang disempurnakan semacam ini, karena memiliki lebih banyak kekuatan spiritual untuk ditempa dan bertahan lebih lama, jadi sangat kental, struktur pinggirannya kokoh, kepadatannya lebih besar, dan kekuatan spiritualnya lebih banyak. Oleh karena itu, efeknya juga lebih baik. Dari 52 edisi yang disempurnakan, 50 sama dengan nyamuk, dan hanya diulang 2 kali. 2 lainnya berulang kali dikondensasi hingga 4 kali. Kedua hal ini, Yesuan akan terus melebur penempaan dan pendinginan hingga rilis resmi Naboshan akan berakhir. Dan 50 stensil yang disempurnakan yang hanya terkondensasi 2 kali, Yesuan akan segera digunakan, ini untuk elit demokrat di ruang ketiga di atas. Tentu saja, elit iblis tingkat ketiga jelas lebih dari 50. Tetapi Yesuan tidak siap menerima mereka semua sebagai budak iblis. Beberapa dari mereka dapat membunuh mereka, dan mengambil otak untuk mengambil nuklir. Bagaimanapun, kultivasi spiritualnya sendiri tidak dapat mandek, dan akhirnya ada bos besar. Untuk menghadapinya, dalam kultivasi kekuatan magis iblis, Yesuan harus melangkah lebih jauh. Namun, ini semua adalah kata-kata. Tugas mendesak saat ini adalah untuk mengambil kendali penuh atas seluruh lantai 2 rumah gua iblis. Setelah menyelesaikan insiden ini, seluruh benteng ruang nyamuk hitam setara dengan setengah penuh yang dikendalikan oleh Yesuan, bahkan jika itu hanya setengah yang lemah, tetapi setidaknya itu adalah semacam keberanian. Terlebih lagi, tanpa terlebih dahulu membersihkan area di bawah, Yesuan tidak dapat dengan aman terus makan ke atas selangkah demi selangkah. Untuk bergerak maju, setidaknya bagian belakang harus stabil dan damai, sehingga Anda dapat mengabaikan kekhawatiran. Begitu saya memikirkan seluruh lantai kedua area rumah gua iblis, saya akan segera jatuh ke dalam kendali saya sendiri. Pada saat itu, saya akan menjadi master tertinggi dari level yang sama dengan lapisan pertama berikutnya.
Itu adalah perasaan gembira. Mengambil napas dalam-dalam, dia melangkah keluar dari retret di retret Dongfu selama 4 hari, dan langsung menuju gua yang sama. Dua lainnya juga memiliki satu kamar tempat iblis mengintai untuk tinggal. Mulai sekarang, dia memutuskan untuk tidak memilih target untuk memulai, tetapi pergi jauh dan dekat, perlahan-lahan memancarkan lingkaran perburuan, dalam satu kalimat, kemanapun Anda pergi, lihat iblis untuk memulai. Dua iblis yang berada di gua yang sama dengannya diintai untuk kekuatan dan tidak lemah. Mereka semua adalah peringkat kelima di dunia nuklir. Meski begitu, dalam menghadapi Yesuan peringkat ke-8 dari lingkungan nuklir bintang, mereka masih tidak memiliki peluang untuk memberontak. Hanya dalam waktu semenit, dua pengintai iblis ini telah menjadi budak iblis baru Yesuan. Setelah melakukan semua ini, Yesuan keluar dari Dongfu dan langsung menuju rumah gua di seberang lorong. Kali ini, Yesuan keluar dari Dongfu setelah 2 menit. Di belakangnya, ada 4 budak sihir lagi yang mengikuti. Baiklah, pergi dan lakukan halmu sendiri. Aku akan memanggilmu saat sesuatu terjadi. Mengayunkan tangannya, Yesuan tidak melihat dua budak yang baru diterima berdiri di depan dua Dongfumen. Dia berjalan ke dua gua terdekat di saluran yang sama. Waktu berlalu dengan lambat. Dengan cara ini, Yesuan tidak berhenti sejenak, dan keluar dari Dongfu ini, dan segera pergi ke Dongfu berikutnya, tanpa henti. Sepanjang hari dan setengah hari, hampir semua gua di lapisan kedua rumah gua iblis dilalui olehnya, dan ketika dia menyiapkan lebih dari 1.400 cetakan budak, hanya 66 yang dihabiskan. Yesuan tiba-tiba menemukan bahwa dia telah dipindahkan selama hampir 2 jam, tetapi dia tidak pernah menemukan target berikutnya. Apakah itu? Benar-benar hilang. Ada warna aneh di wajahnya. Yesuan menghela nafas 2 kalimat, dan kemudian dia memprovokasi sumber mental pikiran di otak. Sebagai sekelompok pesan singkat, dia menyatukan yang terbaru di semua budak sihir dalam jangkauan penginderaan, instruksi. Setan-setan di 4 lorong utama di tepi alun-alun pusat semuanya dikirim ke alun-alun pusat. Di bawah kepemimpinan budak-budak Bulk, mereka memegang 3 gerbang ruang angkasa. Setiap regu iblis masuk dan segera ditundukkan. Sisa dari wilayah lain dari budak sihir, seluruh staf tersebar, dengan tim sebagai kompilasi, mencari ikan yang ditangkap. Dengan instruksi Yesuan, lebih dari 1.400 budak iblis di lapisan kedua rumah gua iblis, lebih dari setengahnya segera memulai tindakan mereka, sementara separuh lainnya agak jauh, tidak di Yesuan. Para budak sihir dalam jangkauan penginderaan juga segera menerima berita, dan mereka juga mengirim keluar. Dalam sekejap, seluruh lapisan kedua rumah gua iblis benar-benar mendidih. Begitu banyak budak sihir mencari dengan keras, hanya setengah jam tidak tiba, mereka mencari di semua sudut seluruh lantai 2, belum lagi, benar-benar menemukan lebih dari selusin ikan. Puluhan orang ini sangat menyadari anomali itu, jadi mereka terus bersembunyi, tetapi setelah digeledah, mereka masih tidak bisa lepas dari nasib menjadi budak. Selain itu, selama waktu ini, dari benteng luar angkasa Black Bass, ada banyak pengintai iblis yang memasuki lantai 2 melalui pintu luar angkasa, hampir 40. Bagian ini juga dibunuh oleh Yesuan, yang dilarikan ke alun-alun pusat. Pada titik ini, Yesuan akhirnya membersihkan seluruh lantai 2, dan jumlah budak sihirnya mencapai 1.576. Artinya, hampir seperenam dari seluruh benteng luar angkasa nyamuk hitam telah dikompilasi, dan sekarang semuanya telah dikendalikan oleh Dewa Yesuan tanpa disadari. Jika Anda menghitung lebih dari 1.000 yang telah diburunya sebelumnya, jumlah total iblis yang dapat diandalkan di tangan Neboshan, kepala kecil benteng luar angkasa nyamuk hitam, kurang dari 7.000. Dan 7.000 iblis ini, 2 lapisan atas elit iblis hampir 1.000, 6.000 pengintai iblis biasa yang tersisa, sekarang semuanya melakukan tugas di luar benteng luar angkasa, dan di masa depan harus kembali ke yang jatuh, selama tidak ada kecelakaan, mereka akhirnya harus benar-benar terkikis oleh Yesuan sedikit demi sedikit. Pada saat ini, ketika seluruh lapisan kedua dibersihkan secara menyeluruh, Yesuan bahkan mengeluarkan perintah pemanggilan kepada semua budak sihir melalui kekuatan spiritual, dan memerintahkan semua budak sihir untuk tiba di alun-alun pusat dalam waktu setengah jam. Dalam waktu kurang dari 20 menit, 1.565 budak iblis semuanya berkumpul di alun-alun, termasuk nyamuk-nyamuk malang dari lantai 3 di atas. Mulai sekarang, kalian hanya menyerah padaku dan mengikuti aturanku. Melihat sekeliling mata lebih dari 1.000 budak iblis, Yesuan bahkan mengatakan bahwa perintah pengangkatan Ba adalah, sebelumnya,
kebiasaan sehari-hari kalian terlalu longgar, jadi tidak, mulai sekarang, semua orang-orang dikelola sesuai dengan pengelompokan yang ketat. Aku tidak peduli dengan hal-hal spesifik. Manajer budak iblis yang saya maksud bertanggung jawab atas semua orang. Semua orang harus melayani orang lain, atau mati. Saat kata-kata Yesuan keluar, lebih dari 1000 budak iblis di seluruh alun-alun pusat semuanya terkejut. Ketika kalimat terakhir diucapkan, Yesuan memprovokasi sumber mental pikiran di otak. Semua budak sihir kecuali Barker tertegun oleh gempa bumi kecil. Yang tidak dia temukan adalah bahwa budak iblis di seluruh alun-alun, kecuali dia, berdiri di depan susunan persegi, menghadap seluruh alun-alun besar bak, mengecilkan lehernya dan berbaur dengan para budak sihir. Pembantaian nyamuk, tidak ada yang namanya kejutan tiba-tiba, dan kemudian tatapannya sedikit, dan reaksi ketakutan terungkap. Mata pria itu telah berputar-putar sampai dia menemukan bahwa semua iblis bereaksi seperti ini, dan ini juga berpura-pura mengguncang bahunya, tetapi mengguncang suasana celaka tempat itu. Setelah Yesuan selesai, dia memberikan semuanya langsung ke Bak. Alasan mengapa dia menunjuk Bak sebagai tuan dari semua budak, satu orang di bawah 10.000 orang, sebenarnya bukan hanya karena Bak adalah budak iblis pertama yang dia terima, tetapi Yesuan juga berjanji padanya saat itu. Ya, kultivasi Bak sangat rendah, hanya tahap kedua dari lingkungan nuklir bintang, dan sekarang di antara lebih dari 1000 budak iblis yang telah diterima Yesuan, tingkat tertinggi dunia telah mencapai tahap ke-7 dari lingkungan nuklir bintang. Itu hanya satu langkah lebih buruk dari dirinya sendiri. Faktanya, ada lebih dari 400 budak iblis di tengah jaringan bintang tingkat ke-4 atau lebih. Meski begitu, Yesuan masih percaya bahwa Bak termasuk di antara lebih dari 5.000 budak iblis, dan merupakan kandidat yang paling cocok untuk budak iblis ini. Di satu sisi, karena Bak sangat stabil, dan hatinya setipis rambut, titik ini, Yesuan mengamati semua budak sihir, pada dasarnya tidak ada yang bisa lebih menonjol dalam dua aspek ini daripada Bak. Selain itu, sebenarnya, yang lebih penting adalah Yesuan selalu memiliki intuisi yang tidak jelas. Intuisi ini sangat misterius dan tidak jelas, tetapi dia selalu merasa bahwa Bak akan sangat penting baginya dalam waktu dekat. Itu adalah yang sangat diperlukan. Yesuan mendukung posisi atas Bak, sebagian karena naluri mengikuti naluri ini. Faktanya, kinerja Bak tidak mengecewakannya. Meskipun kultivasinya hanya orde kedua dari lingkungan nuklir bintang, tetapi pada saat ini di hadapan alun-alun besar yang terdiri dari lebih dari 1.500 budak iblis, Bak tidak memiliki perasaan sedikit pun, dan wajahnya tenang dan serius. Suaranya rendah tetapi tenang, dan wacananya lebih teratur. Ini akan segera menjadi struktur hierarkis dari seluruh manajemen tim budak sihir, diumumkan di tempat. Sejak saat itu, para budak iblis telah menyusun tim yang terdiri dari 10 orang dan mengangkat seorang kapten untuk 10 periode. 100 orang menyusun satu skuadron, mengangkat seorang perwira, dan memimpin 10 regu. Ribuan orang adalah tim yang besar, mengangkat seorang kapten, dan mengelola 10 skuadron. Saat ini, hanya ada lebih dari 1.500 budak iblis. Oleh karena itu, brigade 1000 orang hanya menyusun satu. Komandan adalah satu-satunya yang merupakan budak iblis tingkat ke-7, seorang pria bernama Hai Hai. Adapun 10 kandidat perwira dalam regu 1000 orang ini, Bak menyerahkan kekuasaannya dan menyerahkannya ke laut untuk memilih pengangkatannya sendiri. Dan ada lebih dari 500 selain dari 1000 budak. Untuk saat ini, hanya ada 6 perwira. Setelah jumlah orang di masa depan cukup, jumlah kandidat akan diputuskan. Dalam beberapa kalimat sederhana, struktur manajemen seluruh kelompok budak sihir akan dibersihkan dengan jelas. Dari atas ke tingkat berikutnya, diyakini bahwa suasana seluruh kelompok budak sihir akan segera diperbarui sepenuhnya. Semua ini, membiarkan Yesuan, yang berdiri di samping, mengangguk diam-diam, dan merasa bahwa terlalu bijaksana untuk memilih keputusan Bak sebagai manajer umum iblis. Setelah mengeluarkan seluruh struktur manajemen, Bak mengumumkan di tempat bahwa dia akan mengosongkan 1 jam, dan dia akan menjemput bawahan langsung dari keagungannya, dan kemudian 6 abad lainnya yang telah mengaturnya. Memilih budak sihir dan menjemput mereka lagi di tingkat pertama. Sampai 10 komandan terakhir, memilih 10 budak sihir ke dalam tim mereka sendiri. Dengan satu perintah, seluruh alun-alun pusat berjalan lancar, tetapi masih teratur. Itu hanya sekitar 50 menit. Alun-alun sekali lagi sunyi. Semua budak sihir telah diatur sesuai dengan yang baru. Itu,
Di sebelah kiri adalah sekelompok ribuan orang lengkap, dan pemimpin 1000 berdiri di garis depan. Meskipun matriks persegi di belakangnya adalah keseluruhan, samar-samar dapat melihat 10 kotak besar, dan setiap kotak besar dapat membagi 10 kotak kecil. Sedangkan untuk sisi kanan, hanya ada 6 kotak besar yang dibentuk oleh skuadron yang terdiri dari 100 orang. Salah satunya masih belum lengkap, dan bahkan ratusan orang tidak ada di sana. Tuanku, sepertinya aku telah ditinggalkan. Tepat ketika Yesuan memeriksa sekelompok iblis yang tersusun rapi dengan cara baru, ketika hatinya sangat puas, suara yang menyedihkan dan agak kurang terdengar sangat tiba-tiba. Para budak iblis melihat suara itu, dan raut wajahnya langsung menunjukkan makna yang aneh, termasuk Yesuan dan Bak. Orang yang vokal itu terkejut oleh pria yang digigit nyamuk itu. Pada saat ini, dia berdiri sendirian di area kosong antara kotak kiri dan kanan, menggelengkan kepalanya dan melihat keluhannya dengan ekspresi kesal. Sepasang 8 karakter di atas gemetar, tampaknya tidak terlalu marah. Tidak diragukan lagi bahwa orang ini sama sekali tidak tahu. Bahkan orang yang tidak dapat mengambilnya karena 10 kapten yang hanya memiliki 3 budak iblis di bawah tangan mereka, tidak menginginkannya. Yesuan pertama-tama berjongkok selama beberapa saat, dan kemudian wajahnya sedikit hijau, dan cangkang otaknya sedikit menyakitkan. Orang ini hanyalah sebungkus nanah beracun, dipotong karena takut, tidak dipotong, tetapi semakin mengganggu. Sebagai iblis yang kuat di lingkungan satelit, bercampur seperti ini, selain dia benar-benar tidak ada seorang pun. Mengenai protes dan keluhan nyamuk yang malang itu, apakah itu Yesuan atau Bak, mereka semua mengabaikannya secara langsung. Yang pertama terbatuk 2 kali dan berbalik ke lorong yang jauh, yang satu menikmati pemandangan, sementara yang terakhir dengan menugaskan tugas, dia langsung memberinya keponakan ini. Menurut instruksi Bak, mulai sekarang, akan ada 2 skuadron beranggotakan 100 orang di alun-alun pusat ini, yang akan dirotasi setiap malam dan malam. Misinya juga sangat sederhana, memarahi para iblis yang telah kembali melalui gerbang luar angkasa dan dari luar angkasa untuk mengubur alam semesta, dan semuanya akan dimenangkan untuk pertama kalinya. Semua iblis dalam keagungan mereka, cukup untuk 100, akan dikirim kepadaku, pertama-tama isi brigade 2000 orang, setelah itu. Mengangguk, Yesuan memasukkan kalimat tepat waktu, menatap Bak, dan tamparan di wajahnya, lalu dia mengambilnya. Setelah ini, aku akan kembali ke tempat kejadian, membunuh inti sihir, cukup untuk 100, lalu kirimkan padaku. Setelah itu, Yesuan berbalik dan pergi ke saluran utama di sisi kiri alun-alun. Dia harus memadatkan lebih dari 400 budak biasa. Kemudian, dia harus perlahan-lahan memanen banyak inti sihir dan kemudian mulai mundur, untuk meningkatkan level kekuatan spiritual. Semua ini hanya untuk persiapan memasuki lantai 3 segera. Tidak seorang pun memperhatikan bahwa ketika dia mendengar kalimat terakhir Yesuan tentang mengambil otak dan mengambil nuklir, dia ditinggalkan sendirian di area kosong nyamuk celaka, dan di kedalaman segitiga kecil, ada 2 perbedaan aneh. Mang, cepat-cepat menghilang setelah berhasil mengendalikan lapisan kedua Black Bass Battlestar, Yesuan tidak mempertimbangkan untuk segera kembali ke lantai pertama penjara Wan Luo, membawa keluar lelaki tua Lu Wengsuan dan memenuhi janjinya sebelumnya. Setelah hanya memikirkannya, dia akhirnya menepis gagasan itu. Meskipun seluruh lantai kedua area rumah gua iblis telah sepenuhnya aman, Lu Laotou dapat pergi kapan saja melalui pintu ruang yang menghubungkan kekosongan luar angkasa. Namun, sangat mungkin hal ini akan terdeteksi oleh pusat kendali cerdas nyamuk hitam untuk pertama kalinya. Lu Laotou bukanlah iblis, setidaknya tidak memiliki kekuatan spiritual unik dari pengintai iblis. Jadi ketika dia melintasi pintu ruang ketika film cahaya hitam digunakan, sangat mungkin itu terdeteksi oleh pusat kecerdasan nyamuk hitam. Meskipun dia masih bisa pergi dengan mudah, pintu ruang hanyalah sebuah lorong, dan tidak memiliki kemampuan untuk menjebak orang yang lewat, tetapi ini sama saja dengan mengungkap Yesuan, semua yang telah dia lakukan sebelumnya akan diletakkan di timur. Terlebih lagi, dengan temperamen orang tua itu, jika dia memberitahu rencana Yesuan, sebagian besar waktu dia tidak akan mengandalkannya. Jika demikian, akan lebih baik membiarkannya terus menaruh lebih banyak uang di kurungan penjara Wan Luo. Untuk sementara, setidaknya tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Setelah meninggalkan masalah ini, Yesuan Jing mulai berkonsentrasi pada yang terbunuh. Lebih dari 1000 cetakan budak sebelumnya dikonsumsi olehnya dengan lebih dari 60 buah,
dan yang kedua dari dua budak itu tidak penuh, dan ada ratusan orang. Hal pertama yang dilakukan Ye Xuan adalah ini. Ketika ratusan budak biasa ini sedang memurnikan, Bak membawa 100 iblis yang telah ditangkap dari alun-alun pusat dan datang ke rumah gua tempat Ye Xuan berada. Kemudian, setelah Ye Xuan menanam semua 100 iblis, mereka berhenti dan pergi. Setelah beberapa kali berturut-turut, hanya 2 hari tidak cukup, dan perbedaannya dengan mudah diselesaikan. Yang mulia Ye Xuan, ada 2 budak iblis skala besar. Selain kembali ke laut, pemimpin regu iblis kedua juga telah dipilih, bernama Chang Qingyu, adalah seorang pria sihir yang juga memiliki perbaikan tingkat ke-7 dari lingkungan nuklir bintang, dan orang ini masih baru-baru ini saya baru saja kembali dalam 2 hari. Jika tidak pada saat itu, saya akan pergi ke alun-alun pusat dengan pisau. Saya khawatir masih sulit untuk menjatuhkannya. Setelah 2 budak iblis itu penuh, Ye Xuan mengaku bahwa Bak tidak ada hubungannya untuk mengganggu, dan musuh-musuh berikutnya dari para budak sihir dikirim ke inti ajaib selama 100, dan mereka ditempatkan langsung di meja kecil Dongfu. Kemudian dia mulai berkonsentrasi pada perbudakan yang disempurnakan yang digunakan untuk menangani 2 lapisan elit iblis di atas. Kurang dari 2 hari kemudian, Ye Xuan memurnikan ratusan cetakan budak biasa, ditambah 52 potong yang telah berulang kali dipadatkan berkali-kali sebelumnya, dan inti spiritual pikirannya di antara semuanya, hanya ada 420 budak secara total. Kemudian, dia tidak lagi memurnikan cetakan budak biasa yang baru, tetapi berulang kali mengulanginya untuk memadatkan 402 cetakan budak. Keduanya dirawat secara khusus, dan kondensasi berulang adalah yang paling sering, sementara 400 potong dalam perjalanan hanya disiapkan untuk beberapa elit iblis seperti Bak. Jumlah kondensasi jelas relatif kecil. Dengan cara ini, Ye Xuan terus melebur 422 versi cetakan budak yang disempurnakan, dan kadang-kadang menyela. Dia bangkit dan pergi ke meja aula Dongfu di luar ruangan tunggal kecil untuk mengumpulkan inti sihir yang dikirim oleh Bak dan langsung melemparkannya ke Devouring. Sistemnya rusak, lalu mulai terus mengembun. Waktu berlalu dalam kegilaan dan pembusukan yang monoton dan membosankan ini, dan tanpa disadari, 10 hari penuh berlalu. Ye Xuan, yang duduk di ranjang kecil di satu kamar, membuka matanya dan berpikir. Penyempurnaan versi perbudakan yang disempurnakan seharusnya sudah cukup, yaitu, 400 budak dengan waktu penyempurnaan yang lebih sedikit telah melampaui yang sebelumnya digunakan untuk menangani nyamuk celaka itu. 2 waktu kondensasi lainnya adalah yang terpanjang, dan jumlah kali kondensasi beberapa kali. Di waktu berikutnya, Ye Xuan memutuskan untuk menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan mentalnya. Ini akan menjadi langkah persiapan terakhir sebelum dia resmi naik ke lantai 3. Setelah selesai, Ye Xuan akan segera naik ke lantai 3, karena dia merasa tidak jelas. Jika diseret ke bawah, 2 lapisan di bawah benteng nyamuk hitam akan segera terekspos. Ini sebenarnya sudah jelas. Dalam 10 hari ketika dia sepenuhnya memadatkan versi budak sihir yang disempurnakan, budak iblis yang dikirim oleh budak iblis Barker memiliki hampir 2000 otak, yang semuanya dilemparkan ke sistem fagositosis oleh Ye Xuan untuk pertama kalinya. Inti sihir ini baru saja terurai, dan sejumlah besar sumber kekuatan spiritual telah diekstraksi darinya. Semuanya sekarang disimpan dalam sistem fagositosis, dan Ye Xuan dapat mengekstraknya kapan saja. Inti otak mewakili pengintai iblis. Jika Anda menambahkan otak iblis yang sebelumnya dikonsumsi Ye Xuan, jumlah total inti sihir yang diperolehnya sebelum dan sesudahnya telah mencapai hampir 4000. Pasukan iblis benteng luar angkasa nyamuk hitam iblis baru terbentuk selama lebih dari 1000 tahun. Dalam waktu singkat, Ye Xuan membunuh 4000 dan mengumpulkan 2000, lalu membuka 2 lapisan di atas lebih dari 1000 elit sihir. Iblis yang masih terdampar saat ini paling banyak 3000. Dan sekitar 3000 iblis ini dimarahi di luar. Hampir setiap hari akan ada 2 atau 300 yang kembali, lalu budak sihir Ye Xuan satu persatu, membunuh di tempat, mengambil otak untuk mengambil nuklir. Setelah 3000 iblis dibersihkan secara menyeluruh, seluruh benteng luar angkasa nyamuk hitam tidak akan lagi memiliki iblis yang masuk dan keluar. Kelainan yang jelas seperti itu jelas akan menarik perhatian Gunung Neibo, dan jika demikian, membawanya ke bawah, semuanya berakhir. Ye Xuan tidak berpikir bahwa dia akan membiarkan 2000 budaknya terus masuk dan keluar, menciptakan ilusi untuk membingungkan kekuatan pengawasan bintang perang bas hitam, tetapi metode ini jelas hanya mimpi bodoh, tidak mungkin tercapai. Karena kekuatan mental pengintai iblis biasa terlalu lemah,
mustahil untuk mengaktifkan pintu ruang angkasa beberapa kali dalam waktu singkat tanpa batasan. Setiap kali diaktifkan, harus berjarak setidaknya setengah bulan sebelum dapat diterapkan lagi. Di bawah batasan semacam ini, jelas tidak cukup untuk menciptakan tingkat ilusi yang cukup dalam jangka panjang dan stabil dengan mengandalkan skala hanya 2000 iblis di bawah Yesuan. 10 hari. Dalam 10 hari, semua lapisan ketiga dan keempat di atas harus dihancurkan. Jika tidak, setelah 3000 iblis di luar pasukan sepenuhnya dikonsumsi, perubahan pada dua lapisan nyamuk hitam akan terungkap. Dengan pemikiran ini, Yesuan, yang sedang berpikir dan menganalisis, tiba-tiba melompat, dan langsung merasakan perasaan stagnasi dan urgensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam 2 hari, semua kekuatan spiritual yang terurai sistem dari inti sihir harus diserap. Setelah terobosan terakhir dalam tingkat spiritual, ada kemampuan untuk memadatkan perbudakan. Saya tidak tahu apakah kali ini, apakah masih ada kejutan serupa. Dalam gumaman itu, tangan kanan Yesuan digenggam erat, dan bagian dalam belenggu ganda itu menamparkan wajah keputusan yang tegas dan penuh tekad. Kemudian dia menutup matanya dan memulai terobosan terakhir. Oh, semua inti sihir hancur. Kekuatan roh kembali ke awal. Kemajuan 1. Kemajuan 2. Saat Yesuan secara aktif menghubungi sistem fagositosis dan menuntut untuk mengekstrak semua sumber kekuatan mental yang diperoleh dengan menguraikan inti sihir, suara sistem fagositosis terdengar hampir seketika di otaknya. Kemudian, kekuatan spiritual besar yang tidak dapat dibayangkan seperti gelombang galaksi 9 hari yang bergulung, dan tidak ada peringatan. Raungan itu menyerbu ke dalam pengetahuan Yesuan tentang laut. Asal-usul spiritual semacam ini tidak terlihat dan tidak kasat mata, tetapi tidak dapat dilihat, tetapi sangat nyata. Sumber spiritual yang begitu besar tiba-tiba menyerbu ke laut dengan kekacauan yang hebat, dan langsung membuat Yesuan merasakan goncangan jiwa, seperti kesadaran Yuan Shen mulai bergetar. Rasa sakit seperti ini tidak dapat dijelaskan, seluruh bagian pengetahuan laut terus-menerus terkena dampak dan terjepit oleh masuknya roh kekerasan yang tiba-tiba ini, membentuk efek penempaan dan pendinginan, membuatnya lebih lebar dan lebih padat. Pada saat yang sama, ketika seluruh bagian laut terbenam dalam semangat sungai yang sombong, saat jenderal yang mengamuk menyebar dengan cepat dan bergolak, inti sumber spiritual ungu hitam yang tergantung di tengah laut mulai berputar perlahan. Setiap saat, ada beberapa akar spiritual yang telah dilemparkan ke dalamnya. Proses semacam ini menyakitkan dan membahagiakan. Yesuan telah direndam dalam tubuh, tetapi dia telah menggertakkan giginya. Pada akhirnya, dia merasa mati rasa, dan kesadarannya berangsur-angsur memburuk. Hanya pikiran yang terobsesi, tidak pernah kabur. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Yesuan merasa bahwa seluruh tubuh tampaknya telah lenyap, dan kesadaran berangsur-angsur menjauh. Sama seperti langit berbintang, debu kosmik yang telah diasingkan selamanya perlahan tetapi terus-menerus pergi, semakin jauh, semakin tidak nyata. Tiba-tiba, suara aneh tetapi akrab juga pada saat ini, dan tiba-tiba terdengar tiba-tiba. Hei, selamat kepada tuan rumah, sumber spiritual telah selesai. Tingkat nuklir sumber ditingkatkan, dan keterampilan kekuatan mental diperoleh. Apakah itu diaktifkan? Bentuk tubuh Yesuan tiba-tiba terguncang, dan mata yang selama ini tertutup langsung terbuka. Setelah kebingungan singkat, dia hampir mengingat semuanya dalam sekejap, dan dia tidak bisa menahan napas lega. Baru saja, kesadarannya tentang para dewa hampir berada dalam pusaran kesadaran yang mengasingkan diri dan tidak dapat dihubungi. Jika suara sistem non-fagositosis terdengar tepat waktu, saya khawatir dia akan tidur selamanya dan tidak akan pernah bangun lagi. Datanglah, melihat ke belakang sekarang, tiba-tiba dia dikejutkan oleh keringat dingin, dan dia takut. Sepertinya saya datang untuk melihat laut dan diserbu dan ditempa oleh sejumlah besar sumber spiritual. Rasa sakit yang disebabkan oleh kengerian semacam ini, dengan tekad pikirannya, sebenarnya tidak dapat menahannya. Setelah berjongkok beberapa saat, Yesuan dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya dan menunggu suasana hati menjadi tenang. Ini hanya mengirimkan instruksi ke sistem fagosit untuk mengaktifkan keterampilan mental yang muncul setelah peningkatan nuklir sumber mental lagi. Hei, aktivasi berhasil. Selamat kepada tuan rumah. Dapatkan keterampilan mental asisten, kejutan sempurna. Benar-benar kejutan. Hei, aktivasi berhasil. Selamat kepada tuan rumah, dapatkan keterampilan mental sistem serangan, tombak pemusnah. Hancurkan pusaran. Sebenarnya,
Ada 4 jenis keterampilan kekuatan spiritual. Ada 2 jenis sistem tambahan, 2 jenis sistem serangan. Pikiran itu terlintas di benak saya, dan Yesuan tidak dapat mencegahnya. Dia tertegun di tempat, dan kemudian seluruh pikiran tiba-tiba dipenuhi dengan kejutan besar. Kegembiraan dan kegembiraan tidak dapat dijelaskan. Setelah beberapa saat, ketika suasana hati sedikit lebih tenang, ia mulai mempelajari keterampilan kekuatan mental dari keempat jenis perolehan tak terduga ini. Yang pertama adalah keterampilan mental dari 2 sistem tambahan, goncangan sempurna dan goncangan absolut. Kedua keterampilan spiritual ini berada dalam cara yang sangat rumit dan unik, yang membuat kekuatan mental membentuk 2 goncangan tak terlihat yang sama sekali berbeda, yang menutupi seluruh tubuh dan mencapai efek yang sama sekali berbeda. Goncangan sempurna, mengejutkan roh, membentuk perisai untuk menutupi seluruh tubuh. Selama proses osilasi berkelanjutan, semua suara, napas, del, dari perisai akan terisolasi dengan sempurna, seolah-olah telah sepenuhnya menghilang, tidak ada lagi. Goncangan absolut, ini juga merupakan perisai yang dibentuk oleh kekuatan spiritual yang bergejolak, tetapi efeknya sama sekali berbeda. Dalam proses turbulensi berkelanjutan, ia membentuk keadaan perlindungan pertahanan yang hampir absolut hingga sumber spiritual abis. Tentu saja, perisai pertahanan yang dibentuk oleh goncangan absolut diserang oleh intensitas yang berbeda. Kecepatan dan besarnya konsumsi kekuatan mental juga berbeda. Jika indeks serangan melebihi jumlah kekuatan spiritual, hasilnya tetap tidak ada ketegangan, lonjakan. Adapun keterampilan spiritual dari 2 sistem serangan lainnya, tombak pemusnahan dan pusaran kehancuran, yang pertama dipahami dengan baik. Faktanya, ini adalah cara unik untuk memampatkan sejumlah besar sumber spiritual, sehingga kepadatannya tak terbatas, dan menjadi tidak terlihat. Tombak spiritual berkualitas digunakan untuk menyerang. Pusaran kehancuran justru sebaliknya. Ini bukan kompresi, tetapi ekspansi. Titik gambar sebenarnya mirip dengan fusi nuklir. Namun, keterampilan ini sangat berbahaya. Ini setara dengan penghancuran diri. Setelah dikerahkan, semua kekuatan spiritual akan dikonsumsi dalam sekejap, membentuk pusaran kehancuran spiritual, sehingga hanya dapat digunakan dalam keadaan putus asa. Mengetahui hal itu di sini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan kekuatan pusaran air ini, yang tidak terduga dan membuatnya berteriak. Meski begitu, keempat keterampilan kekuatan mental ini, tetapi dia masih tidak melepaskannya, semua disimpulkan dengan hati-hati dan mencoba memainkannya beberapa kali, sampai hati dan jiwa, surat itu dapat diambil, ini akan berhenti. Tentu saja, kekuatan horor dan pusaran kehancuran, Yesuan secara alami tidak mencoba untuk ditampilkan, hanya untuk mengekspresikan hati dengan hati. Setelah menyelesaikan semua ini, dia tiba-tiba teringat laut yang baru saja melewati tempaan kekuatan super dan inti sumber spiritual yang tersuspensi di dalamnya. Setelah beberapa pemeriksaan, Yesuan menemukan bahwa lautan pengetahuan sedikit lebih lebar dan lebih padat. Dan inti spiritual yang menggantung di tengah lautan pengetahuan sedikit lebih besar, dan warna ungu dan hitam lebih cerah. Jumlah total kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya jelas lebih luar biasa. Singkatnya, Yesuan hari ini, kekuatan-kekuatan magis iblis, telah mencapai langkah besar dibandingkan dengan yang sebelumnya, dan itu benar-benar berbeda. Segera setelah itu, Yesuan melakukan kontak dengan budak Bulk melalui kekuatan spiritual para budak, dan menyadari bahwa periode 2 hari asli sebenarnya hanya menggunakan setengahnya, hanya 1 hari dan malam. Masih ada 9 hari, kemajuan gerakan ke atas sedikit lebih padat, itu seharusnya cukup. Dengan kata-katanya sendiri, Yesuan menarik napas dalam-dalam dan melangkah keluar dari retret Dongfu. Dia tiba di alun-alun pusat dalam beberapa saat. Nyamuk-nyamuk tidak penting yang telah diperintahkan oleh Bak untuk menunggunya sudah menunggu ini. Setelah melakukan perjalanan ke Bak, laut, dan Changqing Yu, Yesuan menoleh ke arah kerutan nyamuk, yang terakhir menyempitkan lehernya dan dengan cepat berbalik untuk mengaktifkan pintu ruang di tengah, lalu kemudian dia dan Yesuan melangkah maju dan melangkah masuk.